Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di channel yang insyaallah senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak terlupakan kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin ya ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang menjadi diri sendiri. Topik ini bukanlah hal yang baru, namun menjadi relevan terutama di zaman yang penuh dengan tekanan sosial dan kemudahan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Banyak dari kita yang kadang lupa bahwa hidup ini sebaiknya tidak diatur oleh opini ataupun komentar orang lain, tetapi oleh prinsip yang benar dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kita dalam beberapa kalimah hikmah yang fokus pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang terkenal menyebutkan ridhan nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak dapat diraih dan kejarlah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Hikmah ini mengingatkan kita bahwa berusaha memenuhi harapan dan pujian manusia adalah sesuatu yang sangat amat mustahil. Kita tidak mungkin membuat semua orang senang dengan kita, dan bahkan jika kita mencapainya, itu pun sementara saja. Satu-satunya keridhaan yang abadi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita harus selalu mengutamakan ridhanya di atas segalanya. Meskipun itu berarti tidak semua orang akan setuju ataupun senang dengan keputusan yang kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah wakkalallahu ilan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia marah kepadanya, maka Allah akan mencukupkannya daripada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia namun membuat Allah murka, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia tersebut. Hadis ini ayyuhal ikhwah mengajarkan bahwa jika kita hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mencukupkan kita dari ketergantungan pada makhluknya. Tetapi ketika kita sibuk mencari perhatian dan pengakuan daripada manusia hingga melanggar aturan-aturan Allah, maka kita akan menyerahkan diri kita pada ketidakpastian opini manusia yang seringkali berubah-ubah. Ayyuhal ikhwah, ada kisah tentang seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah, yang terkenal karena ilmunya yang amat luas. Suatu hari ada seseorang yang datang mencaci maki beliau di depan murid-muridnya. Namun Imam Syafi'i tetaplah tenang dan tidak membalas sesuatu apapun. Setelah orang tersebut pergi, murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak membalas cacian orang tadi?"
Imam Syafi'i menjawab, aku telah belajar untuk tidak memperdulikan pendapat buruk orang lain selama aku tahu bahwa aku melakukan hal tersebut karena benar adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i paham betul tentang pentingnya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpengaruh oleh perkataan manusia. Beliau lebih memilih mendapatkan ridha Allah daripada sibuk menanggapi pendapat manusia yang tidak akan ada habisnya. Seringkali ayo ikhwah, kita merasa terganggu dengan komentar negatif ataupun kritik daripada orang lain. Bahkan, kadang perkataan tersebut bisa menyakitkan hati kita. Nasihat bijak mengingatkan kita untuk tidak terlalu peduli pada perkataan orang yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Ayo ikhwah, dalam sebuah hikmah disebutkan, An-nasu la yansifuna al-hayy bainahum hatta idza ma tawara anhum nadimu. Manusia tidak akan berlaku adil terhadap seseorang ketika ia masih hidup di tengah mereka. Hingga ketika ia telah pergi dari mereka, barulah mereka menyesal. Ayo ikhwah, seringkali kebaikan dan nilai kita baru benar-benar diakui oleh orang lain ketika kita sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa mencari pujian dari manusia adalah hal yang sia-sia belaka. Karena manusia cenderung baru menghargai sesuatu ketika sesuatu tersebut sudah terlambat. Dalam konteks ini, seseorang muslim hendaknya memilih jalan hidup yang dipandu oleh akalnya, bukan hanya berdasarkan perkataan orang lain. Sebagaimana dalam hikmah berikut, hayatun yaquduha aqluka afdalu bikathir min hayatin yaquduha kalamun nas. Kehidupan yang dipandu oleh akalmu jauh lebih baik daripada kehidupan yang dipandu oleh perkataan orang lain. Pernyataan ini mengingatkan bahwa keputusan dan arahan hidup kita sebaiknya berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ajaran agama. Bukan sekedar menuruti pandangan ataupun opini daripada orang lain. Kadang ayol ikhwah, perkataan yang menyakitkan daripada orang lain bisa meninggalkan luka dalam hati dan juga pikiran kita. Sebuah hikmah berbunyi, ladayya nudubun fi qalbi wa aqli min kalami ba'din nas. Aku memiliki luka di hati dan fikiranku akibat perkataan sebagian orang. Perkataan negatif ini bisa sangat merusak, terutama ketika datang dari orang-orang terdekat yang seharusnya mereka mendukung dan mensupport kita demi kesuksesan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlemah lembut di dalam berbicara dan selalu menyebarkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Ketika kita mendengarkan perkataan yang tidak menyenangkan, hendaknya kita bersabar dan tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata tersebut. Karena sesungguhnya yang paling beruntung adalah mereka yang tetap tenang di dalam menghadapi cercaan dan makian orang lain. Agar hati kita selalu tenang dan tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain, Islam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikrullah. Dalam hikmah disebutkan, alaikum bidzikrillah ta'ala fa innahu dawa wa iyyakum wa dzikran nas fa innahu da. Perbanyaklah mengingat Allah karena itu adalah obat, dan hindarilah menyebut-nyebut orang lain karena itu adalah penyakit. Zikir atau mengingat Allah adalah sumber ketenangan bagi jiwa kita. Ketika hati dipenuhi dengan zikir, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan negatif yang bisa menyakiti. Sebaliknya, ayo ikhwah, terlalu sibuk memperhatikan orang lain justru akan membuat kita jauh daripada ketenangan hidup. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadi diri sendiri dengan fokus apa yang Allah ridhai
dan jangan pernah kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh opini orang lain. Jika kita terlalu memikirkan komentar orang lain, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk memperbaiki dirinya sehingga dia tidak sempat untuk melihat kekurangan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih kokoh di dalam berprinsip, ikhlas di dalam beramal, dan tegar dalam menghadapi komentar-komentar manusia. Mari kita berusaha agar hidup kita benar-benar bermanfaat bagi orang lain dan penuh berkah karena niat kita yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.